tafsir, takwil, dan terjemah. Yang pertama, definisi tafsir. Secara etimologi, tafsir adalah bayan, izhar, idhah yang berarti jelas. Tafsir berarti membuka sesuatu yang tertutup atau membuka makna dari kata yang sulit dipahami. Adapun makna tafsir secara terminologi ialah ilmu yang memahami kitab suci Al-Quran sehingga jelas makna, hukum, dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Di dalam Al-Quran disebutkan yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling benar tafsirnya. Quran Surah Al-Furqan ayat 33. Definisi tafsir yang dikemukakan ulama yang populer antara lain yang pertama, Abu Hayyan menuturkan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran, maknanya, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik perkataan maupun rangkaian kata dan kelengkapannya. Yang kedua, yang lain mendefinisikan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas hal ihwal Al-Quran dari segi makna yang dikehendaki Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan manusia. Menurut Al-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, menjelaskan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Definisi takwil. Secara etimologi, takwil terambil dari kata al-aul yang berarti al-ruju' atau kembali, dari kata dasar ala al-sya'i ya'ulun aulan wa ma'alan yang berarti raja'a atau kembali. Secara terminologi, takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir atau tampak kepada makna yang tidak zahir yang juga terkandung oleh lafal tersebut. Jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah. Misalnya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah. Quran Surah Ali Imran ayat 7, maknanya adalah tafsirnya, jadi keduanya memiliki makna yang sama atau sinonim. Definisi takwil menurut terminologi ulama tafsir. Yang pertama, menurut Abu Ubaidah, takwil adalah menafsirkan sesuatu pembicaraan dan menjelaskan maknanya. Dengan demikian, tafsir dan takwil adalah sinonim. Yang kedua, menurut Al-Raghib, tafsir lebih luas daripada takwil dan lebih banyak digunakan untuk perkata, baik dalam kitab-kitab samawi maupun yang lain. Sedangkan takwil digunakan untuk makna kalimat per kalimat dan hanya pada kitab-kitab samawi. Dengan demikian, antara tafsir dan takwil terdapat makna umum dan khusus. Menurut Al-Maturidi, takwil adalah mentarjihkan, yakni menguatkan atau memberatkan salah satu makna yang mungkin tanpa memastikan, sedangkan tafsir memastikan. Definisi terjemah. Kata terjemah berasal dari bahasa Arab tarjamah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Pengertian terjemah menurut istilah yang pertama, terjemah harfiah, memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, yang disusun kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan, dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, yakni menjelaskan maksud kalimat atau pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterkaitan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Ciri penafsiran Nabi SAW. Yang pertama, tafsir Rasulullah SAW termasuk bagian dari hadis Nabi. Yang kedua, tafsir Rasulullah SAW sebagian besar merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat atau yang lain kepadanya. Yang ketiga, tafsir Rasulullah SAW cenderung hanya menjelaskan makna dari kosakata yang ditanyakan dan bukan merupakan uraian mendalam tentang suatu masalah. Yang keempat, tafsir Rasulullah SAW memiliki tingkat kebenaran yang mutlak karena makna yang dikandung berasal dari Allah. Yang kelima, tafsir Rasulullah SAW tidak memunculkan perbedaan pendapat karena berasal dari Rasulullah yang ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan. Yang keenam, tafsir Rasulullah SAW jarang ditunjukkan untuk penetapan hukum karena ketika itu semua hukum telah dapat dipahami dari kandungan ayat atau penjelasan Rasulullah sendiri.
Ciri penafsiran sahabat radhiyallahu anhu dalam memahami Al-Quran. Penafsiran pada masa sahabat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua ditafsirkan karena mereka paham bahasa Arab. Yang kedua, jarangnya perselisihan dalam memahami makna. Yang ketiga, sering merasa cukup dengan makna umum, tidak diperinci lagi. Yang keempat, menerangkan dengan bahasa yang sepadan. Yang kelima, jarang mengambil kesimpulan dari fikih. Yang keenam, kitab tafsir belum dibukukan. Penafsiran ayat-ayat Al-Quran terdapat dalam kitab hadis. Cerita Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran. Cerita Israiliyat pada dasarnya bersumber dari agama-agama Samawi sebelum Islam, yakni agama Yahudi dan Nasrani. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, kisah Israiliyat tidak banyak berkembang dalam penafsiran Al-Quran, sebab beliaulah satu-satunya penjelas atau mubayyin dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan Al-Quran. Meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak melarang pada umat Islam untuk menerima atau menyebarkan informasi dari Bani Israel. Sebagaimana dua sabda beliau yang artinya yaitu, yang pertama, janganlah kalian mempercayai ahli kitab dan jangan pula mendustakannya. Dan katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan sampaikanlah dari Bani Israel, dan itu tidak suatu dosa. Barang siapa mendustakan aku dengan sengaja, sebaiknya ia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Pada masa sahabat, Israiliyat mulai berkembang dan tumbuh subur. Tetapi, para sahabat hanya membatasi pada sekitar kisah-kisah dalam Al-Quran yang diterangkan secara global dan Nabi sendiri tidak menerangkannya. Apabila mereka menjumpai kisah Israiliyat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka mereka akan menolaknya. Apabila kisah-kisah tersebut benar, mereka pun menerimanya. Dan apabila kisah-kisah itu diperselisihkan keberadaannya, mereka akan menangguhkannya atau mauquf. Dan pada masa tabi'in, akhirnya mereka menetapkan musnad, dobit, dan sistem adalah para perawi untuk mengatasi cerita Israiliyat yang batil. Sebagaimana dijelaskan Imam Muslim dalam muqaddimahnya, yaitu mereka dahulu belum mempertanyakan tentang isnad. Namun setelah terjadinya fitnah besar, mereka berpendapat, namailah untuk kepentingan kita para tokoh kalian. Kode etik penafsiran Al-Quran. Kode etik merupakan sebuah peraturan yang tertulis, mengikat, dan memiliki sanksi. Kode etik memiliki tujuan, yaitu yang pertama, melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu. Yang ketiga, memelihara lingkungan keahlian yang kondusif. Kode etik juga memiliki fungsi, yaitu 1. Sarana kontrol sosial. Yang kedua, menghubungkan nilai dan norma dengan pelayanan. Yang ketiga, pencegahan campur tangan pihak lain yang dapat merugikan. Yang keempat, pencegahan kesalahan konflik. Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir bisa ditentukan oleh perbedaan metode yang digunakannya. Secara klasik, metode tafsir dibedakan ke dalam dua bagian besar, yaitu tafsir bi'al-riwayah dan tafsir bi'al-dirayah. Dari paduan kedua metode tersebut, lalu muncul 4 metode, yaitu tafsir tahlili, yaitu yang mengkaji Al-Quran dari segi aspek dan maknanya. Selanjutnya, tafsir ijmali, yang menafsir Al-Quran secara singkat dan global, tanpa penjelasan panjang lebar untuk konsumsi berbagai tingkat intelektualitas. Yang ketiga, tafsir muqaron, yaitu metode tafsir dengan mengambil sejumlah ayat, kemudian mengemukakan penafsiran para ulama tafsir yang metode dan kecenderungannya berbeda-beda dan mengkomparasikannya, kemudian menjelaskan kecenderungan legitimasi kemazhabannya masing-masing. Yang keempat, tafsir maudhu'i atau tematik, ialah metode tafsir dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berbicara mengenai masalah atau tema tertentu serta mengarah pada suatu pengertian dan tujuan tertentu. Meskipun ayat-ayat itu turunnya baik dari segi cara, waktu, maupun tempatnya berbeda, tersebar dalam berbagai surat, sehingga satu tema dapat dipecahkan secara tuntas. Ada juga yang mengklasifikasikan tafsir ke dalam dua golongan besar, yakni tafsir jaf dan tafsir mujawiz. Tafsir jaf ini merupakan tafsir yang terbatas pada segi kebahasaan. Tafsir ini bersifat denotatif. Sedangkan tafsir mujawiz, yaitu yang bergerak secara luas atau berlebihan. Tafsir ini bersifat konotatif.